Halo guys, welcome back to our channel. Nah, sebagai imigran, biasanya kita pasti nggak biasa sama yang hal-hal yang ada di negara yang baru kita tinggali. Jadi, di video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan yang biasa dilakukan imigran. Nomor 1, terlalu malu untuk bertanya. Betul. Biasanya sebagai orang yang baru pendatang, kita itu biasanya malu. Aku nggak tahu. Kalau aku dulu awal-awal, aku itu malu banget untuk bertanya. Malu bertanya, malu mau order sesuatu juga malu, takut salah. Jadi kayak misalnya lagi mau naik kendaraan, mau nanya jalan juga malu. Jadi banyak banget yang menjadi penghalang, betul kan? Biasanya orang kalau malu bertanya berarti bisa di jalan. Nah, itu yang terjadi awal-awal aku di sini. Jadi sekitar awal-awal bulan-bulan pertama. Ruginya apa? Jadi kita jadi susah mau bertanya, jadi susah, kita jadi bisa nyasar di jalan. Terus bahasa Inggris kita juga jadi nggak bertambah, ya kan? Karena apa? Karena kita salah gitu loh. So guys, jadi menurut aku jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk ngomong. Kalau memang salah itu akan biasa aja. Mereka nggak akan menghina gitu. Kok bahasa Inggrisnya begitu ya? So far aku baru datang itu belum pernah ada yang ngomong bahasa Inggrisnya kok begini sih, nggak ngerti gitu. Biasanya kalau mereka nggak ngerti, mereka akan bertanya ulang, ngomong apa, bisa diulang nggak? Nomor 2, maunya hanya inner circle. Maksudnya inner circle apa? Maksudnya inner circle adalah kita itu terbiasa sama orang-orang Indonesia saja. Jadi kita nggak mau bergaul sama orang yang bukan orang Indonesia karena mungkin kita udah biasa bergaul, mau kayak nggak merasa satu pikiran gitu. Jadi lingkungan kita hanya di situ-situ aja. Satu lagi, kenapa aku bilang ini salah satu mistake juga? Karena once kita hanya mau mainnya di inner circle kita, itu kita nggak punya wawasan yang baru, ya kan? Pikiran orang-orang Indonesia dengan pikiran orang pasti ada bedanya, cara budaya, secara pikir mereka. Kita kalau misalnya mau melebarkan pergaulan kita, pasti otomatis wawasan kita juga akan lebih besar. Nomor 3 adalah yaitu takut mencoba hal-hal yang baru. Contohnya apa? Contohnya banyak. Kalau di sini itu banyak kasir yang self service, jadi kita bayar sendiri, kita ambil barang yang kita bayar sendiri. Itu rata-rata di supermarket atau di convenience store. Aku pernah tahu kalau ada yang pernah ngomong kalau nggak berani nyobain self service, self check out karena takut salah. Terus kalau misalnya takut salah, dia nggak berani nanya, ya kan? Jadinya dia selalu ngantri di kasir. Kenapa ini aku bilang bisa aku masukin ke dalam poin ini? Karena apa? Karena seharusnya nggak perlu, ya kan? Karena kalau misalnya kita salah pun, jadi kita tahu salah kita di mana. Jadi once kita tahu, kita belajar, so kita tahu salah kita di mana. Awal-awal guys, aku tuh takut banget nyoba segala sesuatu. Aku takut bertanya. Nah, untungnya my husband itu orangnya dia support aku banget. Jadi dia bilang, lu harus yang ngomong. Jadi kamu yang nanya deh. Misalnya kita lagi ke stasiun mana kan? Karena kita dulu belum hafal stasiun mana, mau dari sini mau exitnya yang gimana. Nah, biasanya dulu itu adalah tugas aku yang bertanya ke petugas yang ada di loket subway. Cara order telepon gitu kan. Di sini itu aku ingat banget waktu aku telepon, aku order sesuatu, terus dia nggak ngerti ngomong apa sih gitu. Jadi awal-awal itu kayak kita merasa sungkan, ya kan, kayak aduh kok bahasa Inggris gue jelek banget ya gitu. Ya udah, tapi kalau kita udah biasa ngomong, ya udah jadi hal biasa, ya kan. Waktu telepon dokter juga biasanya semua tuh butuh ngomong, ya kan. Jadi kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah kita nggak pernah takut salah, ya udah kita nggak pernah ada kemajuan, ya dong. Yang tadi kan kasir ya, self check out ya. Terus yang kedua lagi nih contohnya yaitu naik angkutan umum. Kenapa guys? Menurut aku itu penting banget loh belajar naik angkutan umum. Jadi kita tuh harus belajar. Kenapa? Karena kita belajar angkutan umum, jadi kita nggak tergantung gitu loh.
Ya kalau memang kalian butuh punya mobil sendiri itu mungkin nggak ada problem ya, tapi kan nggak semua orang itu selalu ada mobil sendiri, kendaraan sendiri, atau kalau kalian pun ada dan one day lagi nggak bisa gitu ya, nggak bisa diantar atau mobilnya lagi nggak bisa dipakai, berarti kalian kalau misalnya nggak pernah belajar angkutan umum, berarti kalian stuck dong, nggak bisa kemana-mana, sedangkan itu mungkin urgent gitu. So menurut aku it's very important kalau kita harus belajar naik angkutan umum, nggak usah takut, jadi belajar aja. Jadi kita juga tahu jalan gitu. Dulu aku waktu awal-awal juga nggak tahu jalan, apalagi setelah aku nguber, aku jadi banyak tahu jalan. Dulu aku nggak berani naik skuter di jalanan karena takut. Nah setelah mencoba jadi biasa, jadi udah biasa sih. So everything itu kita harus coba, ya kan? So move kita ke poin nomor 4. Poin nomor 4 yaitu itu sangat menghargai privasi. Karena gini, di sini itu sangat gak biasa nanya umur kamu berapa sih, atau kamu agama apa, atau kamu udah married atau belum, kamu udah punya anak atau belum. So guys, jadi di sini kalau kita di Indonesia kan itu hal biasa banget ya, kita bertanya, lu umur berapa sih, atau lu tahun berapa lahirnya, gitu-gitu. Jadi di sini itu sangat nggak biasa guys. Jadi menurut aku kita waktu kita mau datang ke negara baru, kita harus belajar dulu apa sih budaya yang harusnya kita bisa terapkan, dan apa sih budaya yang harusnya kita jangan terapkan yang udah biasa kita terapkan di negara kita. Atau lagi di sini itu sangat menghargai positif. Kenapa aku bilang begini? Karena gini, aku pernah kejadian, ini benar-benar kejadian, aku pernah cerita ke temanku. Jadi kejadiannya gini, ini menjadi pelajaran banget buat aku. So aku itu pernah ngomong, jadi ini aku bertanya sama temanku, dia bukan orang Indonesia. Aku nanyanya bukan ketemu ya, jadi ketemu terus aku nggak bertanya langsung, tapi aku teks dia. And then itu yang pertanyaan teks aku adalah, aku ngomongnya gini, hi, how are you? Are you okay? You not sick, right? Aku bilang begitu. And you know guys, wah dia cuman read. Kita kan tahu ya kalau misalnya teks kita itu dibaca. Jadi dia cuman read and then gak bales. Sempet kesal gitu. Kenapa nih orang, kok kita kan temenan ya, kok lu rude banget gitu, lu kok gue nanya lu baik-baik tapi lu cuman read dan lu gak bales. And then sehari lewat, akhirnya aku curhat ke Ilan temenku, kayaknya lu salah ngomong deh. Ternyata ya, jadi maksudku kayak di Indonesia kita kan biasa, lu baik sehat-sehat kan gitu, kayaknya maksud kita tuh kalau misalnya kita ngomong gitu kelihatannya dia tuh kelihatannya bagus kan gitu. Besoknya tanya, aku ngomong sama dia, I just want to say sorry about my text before, aku bilang gitu ya. And then that's okay, dia bilang begitu, gue tahu lu kok, dia bilang begitu, tapi gue nggak tahu jawab apa, dia bilang gitu. Apa gue sakit, dia bilang, am I sick? Terus am I get cancer or what, dia bilang gitu kan. Terus aku belajar banget guys dari situ. Kita itu di sini tuh nggak boleh yang negatif. Intinya sih kalau mau ngomong dia bagus ya bagus gitu, you look nice gitu. Terus jadi untuk bahkan di sekolah aja anak-anak itu nggak pernah dibilangin kamu kurang ya di sini ya, kamu tuh harus belajar lagi di sini. No, di sini itu semua harus positif. Jadi mereka itu selalu mengutamain yang positifnya, and then negatifnya itu misalnya, dia akan lebih baik kalau. Jadi bukan yang anak kamu, dia nggak pernah, guru tuh nggak pernah ngomong anak kamu tuh kurang di sini bla 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 bla. Dia nggak pernah langsung ngomong di depan adalah anak kamu kurang di sini. Mereka selalu ngomong anak kamu itu bagus, tapi maybe gitu. Kalau dia begini, dia pasti akan jauh lebih bagus. Intinya gitu. So mereka nggak pernah ngepoinin negatif side seseorang. Jadi di sini itu kita harus belajar positif, ya kan? So itu yang harus beberapa poin. Yang satu adalah privacy. Kalian harus belajar privacy orang, jangan kepo. Kecuali kalian udah deket banget ya. Tapi ya kalau untuk orang yang cuman ya ketemu casual gitu, jangan pernah nanya begitu. Terus jangan negatif. Oke? So that's nomor 4. Nomor 4 poinnya banyak. Nah, sekarang last point guys, nomor 5. Nomor 5 adalah jangan terlalu comfort pada situasi kalian. Maksudnya
sebagai imigran kita itu gak gampang untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus ya kan, pasti karena kita butuh Canadian experience, itu udah harus di Kanada itu ya, sebagai ya itu ugly truth-nya lah, harus ada Canadian experience. Nah sebagai orang yang imigran pasti kita kan mau bekerja apa aja dulu, and then disitu negatifnya nih, kalau kita udah bekerja di satu tempat dan maybe kita bisa let's say biasanya cafe atau restoran gitu kan, terus kita terlalu comfort, kita nggak mau cobain lagi hal yang baru gitu, jadi kita stuck di situ. So apa salahnya kita coba hal baru yang menjadi tantangan kita, jadi kita nggak hanya tetap di jalur comfort zone-nya kita, pengen pekerjaan yang selama ini pengen banget kita cobain, terus akhirnya kita bisa dapet. Memang saat ini aku aja sebenarnya juga belum bekerja guys, karena aku kan masih full time mom, terus aku ada part time, memang part time bakery, part time baker, terus ada part time Uber ya kan. Tapi aku sebenarnya juga nggak mau di sini terus gitu loh, maunya tuh tetap punya karir yang tepat, yang jelas gitu. So itu my suggestion, kalian boleh mencoba hal-hal yang baru, coba apply lagi atau coba ambil kursus yang short course gitu. Jadi kalau kita punya short course, sertifikat gitu kan, kita bisa ada chance untuk mendapatkan kerjaan yang lebih bagus dan yang pasti punya penghasilan yang jauh lebih besar ya kan. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian boleh tanya di kolom section komen, dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe kalau kalian belum. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye.